Kedekatan Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS terus disorot. Banyak yang menilai bahwa ketiga partai tersebut harusnya segera mendeklarasikan koalisi perubahan. Pendapat yang serupa pun juga muncul dari calon presiden Partai Nasdem, Anies Rashid Baswedan, yang mengatakan bahwa ingin koalisi terbentuk dan jalan mapan terlebih dahulu sebelum membahas penentuan siapa calon wakil presiden. Lantas, jika melihat dinamika dan peta politik terkini, perlukah ketiga partai tersebut segera mendeklarasikan koalisi perubahan atau justru nanti saja? Untuk membahasnya sudah bersama dengan kami pengamat politik Adi Praetno melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Mas Adi. Salam sehat, Mas. Selamat pagi, Mas Adi. Selamat pagi, Reno. Selamat pagi, Eva. Iya, Mas Adi, sebelumnya direncanakan koalisi ini akan diumumkan 10 November, tapi ditunda. Analisis Anda, kenapa ditunda, Mas? Apa yang masih ditunggu? Saya kira ada dua kemungkinan. Pertama, ini tentu sangat terkait dengan posisi cawapres yang diperebutkan oleh Demokrat dan PKS ya. Kita tahu persis dua partai ini sangat berharap betul bahwa kader terbaik mereka, AHY ataupun AHER, akan dipinang oleh Anies yang diberikan mandat oleh Nasdem untuk memilih siapa yang akan menampingi di 2024. Yang kedua, mungkin juga ini memang sengaja diulur-ulur untuk merawat stamina bagaimana koalisi perubahan ini terus menjadi konsumsi publik, di mana spotlight pembicaraan tentang poros perubahan ini ya selalu menjadi menarik dan selalu dinamis ya. Tapi di antara dua kemungkinan itu saya cukup yakin faktor yang pertama ya, karena persoalan cawapres tentu sangat penting bagi PKS dan Demokrat, terutama untuk mengamankan kutil efek di 2024 karena pemilu dilaksanakan secara serentak, pilpres dan pileg ya. Itu tuh yang pertama. Yang kedua, supaya ini tidak dikaitkan dengan isu keretakan tentang gonjang-ganjing soal kemungkinan misalnya PKS sedang digoda masuk koalisi, ataupun misalnya Demokrat sedang digoda untuk masuk KIB. Memang deklarasi ini kalau sudah betul apa yang diklaim oleh tiga partai chemistry-nya sama, 80% sudah fix ya, sama memiliki keputusan yang ingin membuat poros perubahan politik, deklarasi segera itu adalah pilihan yang cukup rasional. Persoalan cawapres ya belakangan. Karena yang perlu dipertemukan adalah titik temu di mana partai-partai ini ingin mengusung Anies sebagai simbol, sebagai sosok yang selama ini diasosiasikan sebagai figur non pemerintah. Nah, katalisasi ini yang mestinya dilihat oleh PKS dan Demokrat. Kalau sudah cocok, apalagi yang ditunggu? Toh pada akhirnya mereka ini akan tetap menjadi partai yang berkoalisi dengan kongsi perubahan. Kalau saya sih membacanya begitu ya. Oke, berarti Anda lebih membaca dan juga optimis bahwa ketiga partai tersebut, Nasdem, Demokrat, PKS, jauh dari kata retak, Mas Adi? Oh iya, saya kira kalau asumsi publik pasti dibilang retak ya. Tapi kalau melihat iman politik PKS dan Demokrat, kok rasa-rasanya agak sulit bergabung dengan koalisional pemerintah. Jauh-jauh hari misalnya sering kita dengar dari statement elit PDIP bahwa mereka itu mengharamkan hukumnya berkoalisi dengan Demokrat dan PKS. Dan itu dibalaskan dengan Demokrat dengan PKS. Jadi saya menduga sekuat apapun misalnya tarikan untuk kedua partai ini menjadi bagian dari koalisional pemerintah, entah itu melalui KIB ataupun misalnya melalui skenario PKS itu diajak PKB melalui Gerindra, kok rasa-rasanya iman politik yang dimiliki oleh dua partai ini tetap kuat sebagai poros yang ingin tetap berada di luar kekuasaan politik pemerintah. Cuman itu tadi, kalau tidak segera dideklarasikan poros perubahan ini, pasti akan dituding bahwa dinamika di dalam itu saat ini sedang mengalami satu proses yang cukup luar biasa. Bahkan kalau kita lihat ya pernyataan Andi Arief bagi saya adalah warning, di mana dia mengkritik misalnya statement ataupun manuver politik Nasdem yang mencoba untuk mendekati Gibran. Kita ingat persis Mas, di antara PKS dan Demokrat ini relatifly yang akan menjadi anak nakal ada di Demokrat. Kalau PKS sepertinya di mana ada Anies, disitulah PKS akan merapat, tapi belum tentu pada Demokrat. Dulu bahkan Andi Arief menyerang Prabowo Subianto sebagai Jenderal Kardus, karena setelah Demokrat menyatakan dukungan kepada Prabowo, tapi yang dipilih sebagai wakil adalah Sandiaga Uno. Nah, ini yang saya kira memang harus segera diklarifikasi, segera dikelirkan antara ketiga partai sehingga minimal itu ya, mungkin di bulan Desember atau awal tahun sudah mulai muncul siapa kira-kira sosok yang akan bisa mendampingi Anies. Tapi bagi saya di end of the day-nya soal siapa posisi cawapres, selama ketiga partai ini selalu mengatakan cocok, deklarasi jauh lebih cepat, itu jauh lebih bagus, Mas. Ini untuk mengamputasi spekulasi-spekulasi liar bahwa ketiga partai ini saat ini ya sedang retak. Itu jauh lebih penting. Toh ujung-ujungnya
yang bisa menentukan siapa yang bisa mendampingi Anies itu adalah Anies, bukan yang lainnya. Ini yang saya kira memang dinamikanya memang harus mulai diredam karena tidak terlampau menguntungkan di opini publik karena khawatir misalnya PKS dan Demokrat di tengah jalan masuk angin, diculik dalam tanda kutip oleh koalisi-koalisi yang lain untuk menggembosi poros perubahan politik. Kan yang nyaring mempromosikan soal koalisi perubahan ini adalah PKS dan Demokrat gitu, yang memang cukup semangat mereka akan melawan dominasi dan kekuatan politik pemerintah saat ini dan tentu saja dominasi kekuatan politik PDIP. Jadi bagi saya ini adalah pertaruhan bagi mereka. Kalau serius, kalau iman politiknya sama, ya sudah deklarasi. Persoalan cawapres biarkanlah Anies yang menentukan. Dan apapun keputusannya, apakah itu dari Demokrat, apakah itu dari PKS, ya terima saja. Kalau poros perubahan politik itu akan terjadi. Ada potensi diculik, ada potensi ada anak yang nakal. Jadi kalau bicara soal komitmen, bagaimana Anda melihat komitmen Demokrat, PKS dan juga Nasdem untuk segera berkoalisi? Ya kan mereka setelah ada isu tentang keretakan, isu bahwa koalisi ini misalnya bubar jalan, kan sehari setelahnya elit-elit mereka kemudian makan bersama di Tebet kalau tidak keliru. Itu kan sebenarnya untuk mengakhiri spekulasi. Sekalipun ada dinamika, belum fix soal deklarasi 10 November, belum fix misalnya soal siapa posisi cawapres yang mendampingi Anies. Tapi itu adalah dinamika biasa di internal satu koalisi yang sangat mungkin akan dibentuk yang disebut dengan koalisi perubahan, Mas. Jadi kalau saya membaca, sekalipun itu koalisi ini saat ini sedang gonjang-ganjing, dituduh ada keretakan, saya belum melihat misalnya bagaimana Demokrat membangun komunikasi dengan poros politik yang lain. Belum ada kelihatan itu. Demokrat misalnya main ke KIB, belum ada. Demokrat misalnya main ke PKB ataupun Gerindra, tidak terlihat. PKS apalagi tidak merasa tergoda untuk menjadi bagian dari politik pemerintah, tidak tergoda bergabung dengan PKB, dan tidak juga tergoda untuk melakukan komunikasi dengan teman-teman KIB. Itu menunjukkan apa? Bahwa PKS dan Demokrat, sekalipun saat ini belum memantapkan deklarasi secara bersama dengan Nasdem, tapi nggak bisa kemana-mana. Karena memang iman politiknya berada di luar kekuasaan. Karena iman politiknya, mereka tetap ingin menjadikan Anies sebagai simbol non-koalisional pemerintah yang akan dijadikan sebagai simbol untuk melawan dominasi kekuasaan politik saat ini. Tapi itu tadi kuncinya, kalau ini semakin lama tidak deklarasikan, semakin lama misalnya soal poros perubahan itu firm muncul kepada publik, tuduhan-tuduhan bahwa koalisi ini tidak solid, bahwa koalisi ini akan retak, koalisi ini terjadi gonjang-ganjing, akan terus berhembus di media sosial, akan terus berhembus di media-media mainstream. Karenanya ini sebenarnya tinggal nunggu PKS dan Demokrat benar tidak mau bikin apa namanya poros politik perubahan. Intinya Mas, sekalipun cawapresnya bukan PKS dan Demokrat, kalau sudah diputuskan oleh Anies siapa pendampingnya, ya mereka harus lapang dada kalau poros ini mau terbentuk. Kecuali mereka ingin menguji nyali. Baik, Mas Adi, berarti intinya koalisi harus segera dideklarasikan begitu ya untuk bisa segera mengamputasi tadi berbagai angin-angin informasi yang sering kali menerpa Nasdem, Demokrat dan juga PKS. Pertanyaan berikutnya, sudah ada KIB, sudah ada Gerindra, PKB. Kalau misalnya nanti ketiga partai nanti ini Nasdem, Demokrat, PKS firm membentuk sebuah koalisi, seberapa kokoh bangunan dari koalisi ini untuk bisa menyaingi dua koalisi yang sebelumnya sudah terbentuk resmi? Ya tentu ada variabel dua hal yang dilihat ya. Pertama dari segi koalisional partai, saya kira poros perubahan ini solid dan signifikan Mas. Karena mereka mampu mengasosiasi sebagai poros politik yang bisa menjadi simbol, bisa mengakomodasi kelompok-kelompok kritis, kelompok-kelompok yang ingin mengganti kekuasaan politik dominan PDIP di 2024. Jadi ini simbol kekuatan yang pertama. Yang kedua tentu pada sosok Anies Baswedan. Secara personality memang sejak menjadi gubernur di DKI Jakarta, Anies profiling politiknya selalu head to head dengan siapapun nantinya di poros politik yang akan dimunculkan dari pemerintah, entah dari KIB, entah itu dari Gerindra dan PKB ataupun dari PDIP. Ini adalah dua keuntungan yang mestinya dikapitalisasi, yang mestinya dimaksimalkan gitu ya oleh poros perubahan politik untuk pertama segera deklarasi dukungan politik. Yang kedua memang orang taunya poros perubahan politik itu adalah antitesa. Poros perubahan politik itu yang digagas oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat adalah
mereka punya diferensiasi politik dengan pemerintah saat ini. Bagi saya dalam banyak hal selalu mengatakan kalau Anies selalu diasosiasikan tidak berjarak dengan Jokowi, tidak berjarak dengan posisi politik pemerintah, itu tidak terlampau menguntungkan. Karena Anies dinilai tidak punya bedanya dengan politik pemerintah saat ini. Letak perubahannya di mana kalau kemudian harus sama dengan pemerintah saat ini. Jadi memang poros perubahan politik ini harus ngambil jarak tegas bahwa mereka adalah koalisi yang dibentuk, punya semangat, punya spirit, dan punya mazhab kepentingan politik yang berbeda dengan koalisional pemerintah saat ini. Dua hal ini yang saya kira bisa menjelaskan bahwa ada diferensiasi politik yang dimiliki oleh poros perubahan politik pada sosok Anies dan pada ketiga partai yang saat ini memang dinilai sebagai non koalisional pemerintah. Sekalipun Nasdem saat ini ada pemerintah, tapi spiritnya untuk 2024 siap pisah jalan dengan teman-teman yang saat ini menjadi partner politiknya. Baik, kita nantikan kapan koalisi perubahan ini akan terbentuk matang sebelum nantinya akan mengumumkan cawapresnya. Terima kasih pengamat politik Adi Prayitno sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat, Mas Adi.